Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJJ Garasiku. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit membahas lagi mengenai Fortuner kita yang umurnya sudah 3 tahun ya. Di video yang lalu kita sudah membahas mengenai pajaknya yang habisnya sekitar 8.200.000. Sekarang kita akan bahas aksesoris atau variasi apa yang sudah kita pasang di mobil ini selama 3 tahun ini ya. Nanti kita total biayanya juga habis berapa. Oke ya, sekarang kita akan mulai untuk membahas dari yang ada di dalam mobil dulu, baru nanti kita yang ada di luar mobil. Oke, yuk kita masuk ke mobil dulu. Baik rekan-rekan ya, kita sekarang sudah ada di kabin dari Fortuner mobil kita. Sekarang kita akan bahas aksesoris yang ada di dalam kendaraan ini yang sudah kita tambahkan di mobil ini. Yang pertama adalah yang biasa dipakai orang juga, yaitu adalah holder HP. Nah, untuk holder HP-nya seperti ini rekan-rekan ya. Saya menggunakan yang sistem ini supaya posisi dari HP-nya itu bisa vertikal, bisa horizontal, dan posisinya bisa di tengah. Saya tidak suka kalau posisinya vertikal di sini ya. Jadi kalau horizontal seperti ini nanti kita bisa sambil play video YouTube atau yang lain. Holder dari merek Baseus ini menurut saya sih lumayan bagus ya. Tidak terlalu getar, tidak getar banget saat digunakan. Karena saya sistem memasangnya seperti ini. Jadi untuk bagian depan juga nempel di bagian ujung. Jadi tidak menggantung sehingga akan tertumpu di bagian dashboard ini ya. Jadi lebih aman. Kemudian ini ada klipnya juga, dapat kita posisikan. Dan sebenarnya untuk keawetan dari holder ini lumayan awet ya. Cuma kekurangannya adalah di bagian suction cup-nya di sini. Ini menurut saya sih tidak terlalu awet. Jadi mungkin hanya bertahan sekitar 1 tahunan. Habis itu akan gampang lepas ya. Dulu sudah mulai gampang lepas, kemudian sering jatuh. Maka dari itu ini sudah saya lem dengan dashboard menggunakan lem kuning 2 muka. Jangan menggunakan lem Korea atau lem G ya rekan-rekan ya. Nanti kalau mau kita lepas susah untuk membersihkan dari sisa lemnya. Gunakanlah lem kuning 2 muka atau biasa orang menyebut sebagai lem iPhone atau lem apa ya. Pokoknya yang warna kuning ya, yang pengaplikasiannya 2 kali di permukaan 1 dan permukaan 2. Ini kencang sekarang ya, tidak bisa lepas. Jadi untuk Baseus ini harganya kalau baru kisaran dulu saya beli di harga 180 ribuan ya rekan-rekan ya di toko online. Kemudian untuk aksesoris atau variasi yang kedua adalah dashcam. Dan untuk dashcam ini adalah hal yang sangat penting ya sekarang itu kalau kita berkendara di jalan, apalagi di jalanan Indonesia yang semrawut seperti ini. Kita pakai dashcam dari merek 70 My yang A500S ya. Jadi ini dashcamnya ada untuk bagian depan, kemudian ada juga yang di bagian belakang. Jadi untuk view depan belakangnya semuanya terekam di dashcam ya. Untuk kualitas gambarnya ini menurut saya sih sudah cukup dengan kualitas 2K. Ini sudah cukup banget, untuk hasil rekamannya juga bagus, malam juga terang ya. Menurut saya sih cukup dengan dashcam seperti ini. Untuk memorinya saya menggunakan memori yang 256 GB, jadi bisa ngerekam lumayan lama banget. Dan untuk settingannya saya menggunakan settingan untuk perekamannya hanya Full HD. Jadi Full HD sudah cukup dan memorinya bisa muat banyak ya dengan settingan Full HD. Untuk harganya ini kalau beli baru kisaran 2 jutaan rekan-rekan ya. Untuk yang 70 My 500S. Yang selanjutnya aksesoris yang penting rekan-rekan ya. Ini adalah tong sistol ya. Jadi ini paling penting menurut saya ya. Kadang-kadang ada gerbang tol itu yang posisi gardu tabnya itu jauh ya dari posisi jangkauan. Seperti ini saya butuh untuk tong sistol. Nah ini tuh tong sistolnya saya pilih yang agak multifungsi ya. Jadi bukan yang hanya plastik terus biasa, tapi ini bisa ditarik, bisa panjang, bisa pendek. Sebentar kita tarik ya. Nah ini kalau kita tarik panjang banget rekan-rekan ya, hampir sekitar 70 cm. Jadi sejauh apapun untuk jarak dari gardu tolnya ini masih terjangkau pakai ini. Kemudian untuk bagian ujungnya ini bisa mengikuti posisinya ya, jadi bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Jadi fleksibel saat ditempelkan di gardu tolnya. Nah untuk yang model seperti ini saya beli harganya di toko online itu sekitar 33.000 ya rekan-rekan ya. Dan ini awet ya, bahannya bukan plastik. Untuk tengahnya ini
stainless ya, jadi lebih kuat dan kokoh. Nah, untuk aksesoris dan variasi yang di dalam mobil hanya ada 3 itu ya yang saya pasang rekan-rekan ya. Saya tidak begitu suka menambahkan hal-hal yang terlalu ribet. Yang penting fungsional, berguna saat kita gunakan saat berkendara. Nah, sekarang kita akan lihat yang di bagian eksterior dari mobil ini ya. Yuk kita mulai dari shock hidrolik yang ada di kap mesin. Kita buka dulu ya di sini. Oke, kita keluar dulu ya. Nah, jadi untuk aksesoris yang pertama yang kita bahas adalah shock ya. Shocknya di sini ada di dalam kap ya. Jadi saat kita membuka kap mobil ini akan lebih enteng. Nah, ini kita buka seperti ini, pakai 1 jari pun akan terangkat. Jadi tidak perlu pakai ini lagi ya. Untuk tiangnya ini juga tidak perlu pakai lagi. Nah, untuk bentuk dari shock hidroliknya itu seperti ini rekan-rekan ya. Ini yang saya beli adalah yang khusus untuk Fortuner. Jadi panjangnya itu sudah pas ya. Sudah pas, kemudian sudah disertakan bracket tambahannya ini untuk bagian atas. Di sini ada bracketnya. Jadi kita cuma ngendorin 1 baut ini aja. Kita langsung pasang dari bracketnya. Kemudian dari shock hidroliknya bagian bawah juga ada dudukan untuk bautnya. Pemasangannya gampang, saya udah pernah bikin videonya ya. Ini terpasang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini kalau kita beli harganya 1 set ini kisaran 500.000. Menurut saya sih tidak terlalu mahal ya rekan-rekan ya. Jadi dapat mempermudah kita saat membuka ataupun menutup dari kap mesin ini ya rekan-rekan ya. Sekarang kita tutup lagi. Selanjutnya untuk aksesoris bagian luar adalah di bagian spion ya. Bukan spionnya yang saya ganti, tapi yang saya ganti adalah dari sen ya. Sen ini sudah saya ganti menggunakan yang modelnya running ya. Jadi kalau yang aslinya itu dia warnanya bening, kemudian hanya klip-klip biasa. Tapi kalau yang ini sudah kita ganti, ini dari merek Auto Project, ini dia running, jadi berjalan gitu ya untuk lampunya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, saat sennya menyala, jadi dia akan sennya lari dari bagian dalam ke bagian luar, jadi terlihat lebih atraktif ya menurut saya ya. Kemudian warnanya juga kuning keorenan ya, seperti ini rekan-rekan ya. Ini untuk 1 set kalau kita beli sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian untuk pemasangannya juga tidak terlalu sulit ya, dapat kita pasang sendiri, tidak perlu ke bengkel ataupun ke tempat aksesoris. Ini saya beli 1 set dengan harga sekitar Rp560.000. Oke, yang selanjutnya adalah variasi yang sudah kita pasang di bagian pintu, yaitu door trim, lampu door trim ya. Ini, jadi kalau bawaan dari Fortuner itu kan aslinya dia warnanya masih kuning dan belum LED ya. Ini saya ganti menggunakan sistem yang laser dan LED. Jadi dia projection ya. Dia bisa, kalau kita buka ada tulisannya. Nah, seperti ini. Ini kalau di depan ini tulisannya adalah Fortuner. Ada logonya Toyota. Ini kalau siang memang tidak begitu kelihatan kalau di bawah. Tapi kalau malam hari ini terang banget rekan-rekan ya. Tulisan dari Toyota dan lambangnya itu kelihatan banget kalau pas malam. Nah, ini untuk yang bagian depan kan tulisannya Fortuner ya. Ini kalau di bagian belakang juga sudah saya pasang di pintu baris belakang. Nah, ini sudah saya pasang juga. Untuk bagian belakang ini hampir sama untuk bentuknya, cuma bedanya di logonya. Jadi logonya di sini adalah, kalau kita lihat adalah GR Sport ya. GR Sport. Jadi kalau siang begini nggak begitu kelihatan, tapi kalau malam nanti akan kelihatan banget dan kelihatan bagus sih menurut saya ya. Nah, untuk harga dari lampu ini adalah dijualnya 1 set ya. 1 set itu adalah kiri dan kanan, jadi untuk pintu kiri dan pintu kanan. Nah, untuk harganya adalah dijualnya 1 set 210.000 di toko online ya. Untuk depan belakang yang logonya GR, yang belakang juga harganya sama ya, kisaran Rp210.000. Nah, untuk aksesoris yang saya pasang di bagian belakang adalah seal plate ya rekan-rekan ya, seperti ini. Ini untuk melindungi bagian bumper supaya tidak terkena goresan atau gesekan saat kita menaikkan barang ya. Ini bahannya dari plastik. Kemudian ada variasinya Mika warna hitam, dan ini ada tulisannya Fortuner dan GR. Seperti ini ya. Untuk variasi ini harganya sekitar 320.000 pas saya beli ya, dan kita pasang sendiri.
Selanjutnya untuk bagian atas ini agak banyak ya rekan-rekan ya untuk variasinya. Yang pertama adalah kita pasang crossbar. Dulu saya pasang crossbarnya cuma satu set atau dua untuk pasang roof rack, tapi ini sudah saya tambah ya. Dan untuk crossbarnya itu menggunakan crossbar dari merek Auto Project. Ini yang modelnya khusus untuk Fortuner, jadi dia tidak OEM atau tidak universal. Kalau yang universal biasanya dia untuk palangnya itu dia lurus sampai ke sini ya, biasanya sampai samping. Tapi kalau ini dia langsung melengkung ke dalam. Nah ini kalau kita lihat dia langsung melengkung ke dalam ya. Bentuknya tidak lurus tapi agak melengkung. Dan untuk bagian tengahnya atau palang tengahnya itu dia pipih ya, pipih tapi lebar. Jadi menurut saya sih sudah cukup kuat ya. Jadi yang kita pasang ini adalah 2 set. Jadi totalnya ada 4 piece ya. Kalau harganya itu satu set adalah sekitar 1.550.000. Jadi untuk 2 ini ya 3.100.000-an rekan-rekan ya untuk pemasangan crossbar. Ini untuk menopang dari roof tent. Aksesoris yang lain yaitu awning ya. Nah ini rekan-rekan ya, ini belum lama ini saya pakai, ini kurang lebih baru sekitar 3-4 bulan. Ini adalah awning untuk tenda samping ya. Jadi saat kita camping, kita bisa pakai ini, kita bisa buka, tarik, jadi ada tempat untuk berteduh. Nah untuk awning ini saya menggunakan dari merek ARB, ini mereknya ARB ya. Ini harganya kurang lebih 9.800.000 rekan-rekan ya, karena memang ini modelnya adalah yang hardcase. Ini hardcase, jadi ini keras, aluminium, full aluminium, jadi ini lebih kokoh, lebih kuat ya. Seperti ini rekan-rekan ya. Ini panjangnya adalah 2,5 meter. Ini kalau kita beli yang panjangnya 2 meter juga ada untuk mobil-mobil kecil. Kemudian yang tidak hardcase gini juga ada ya, tapi saya pilih yang hardcase. Kalau yang tidak hardcase itu dia penutupnya seperti vinil atau kulit. Jadi kelihatan menurut saya sih kurang rapi ya kalau yang model tutup kain itu. Jadi ada resletingnya juga. Kalau di jalan juga kelihatan tidak stabil, goyang-goyang kena angin ya. Kalau ini benar-benar solid. Di jalan juga tidak getar. Jadi lebih bagus sih menurut saya ya. Ini untuk mendukung kita kalau pas kita camping. Kemudian untuk aksesoris yang terakhir adalah yang paling mahal rekan-rekan ya, itu adalah roof tent. Ini roof tent yang biasa kita gunakan untuk camping. Jadi kalau kita camping, kita langsung tidurnya di atas mobil. Ini kapasitasnya bisa muat 2 orang dewasa dan 1 anak ya. Untuk kurang lebih kapasitasnya sebenarnya bisa sampai di 500 kg. Makanya itu untuk roof railnya, untuk crossbarnya yang ini saya kasih 4 rekan-rekan ya. Karena dari roof tent ini karena impor ya, ini barangnya kualitasnya bagus banget. Untuk bagian dalamnya ini juga bukan papan tapi seperti plat. Jadi ini lumayan berat. Untuk beratnya adalah berat kosongnya itu adalah 70 kg. Untuk kualitasnya juga menurut saya sih nggak kaleng-kaleng ya. Cuma memang ini harganya lumayan juga. Ini kalau kita beli di toko offline akan lebih murah, harganya adalah sekitar 42 juta ya. Yang ARB tipenya yang Esperance RTT. Sebenarnya kalau beli yang lokal ada yang murah ya, sekitar 10 juta, 20 juta itu juga ada. Yang impor dari Cina itu juga sekitar 25 sampai 30 juga ada. Cuma kemarin milih yang ini, yang ARB Australia, jadi menurut saya sih lebih bagus untuk kualitasnya ya. Dan dipakai di jalan ini juga aman, tidak ada kendala. Cuma kekurangan kalau kita pakai roof tent seperti ini, kita di tol nggak bisa kencang ya rekan-rekan ya. Paling maksimal 100 km per jam. Kalau lebih dari itu kerasa banget limbungnya saat kita nikung. Jadi dari pihak ARB-nya juga menyarankan kecepatan maksimalnya itu hanya di sekitar 100 km per jam menggunakan ini. Nah, kurang lebih seperti itu rekan-rekan ya untuk aksesoris dan variasi yang sudah kita pasang di mobil Fortuner GR 2022 yang usianya sudah 3 tahun berarti ya.
Seperti itu rekan-rekan ya lengkapnya, kemudian detail harganya juga sudah saya sebutkan. Dan untuk semua variasi atau aksesoris ini semuanya saya pasang sendiri, saya tidak ke bengkel ataupun ke tempat variasi. Jadi saya itu orangnya suka otak-atik ya, pengen mencoba mengerjakan sendiri. Tapi kalau permesinan saya nggak tahu, tapi kalau masih pasang aksesoris gitu, saya penasaran untuk mencoba sendiri. Nah, mungkin dari rekan-rekan pengen ada yang tahu cara pasangnya dari aksesoris tadi, videonya juga sudah saya buatkan lengkap ya di channel TJJ Garasiku. Nah, untuk total biaya tadi yang sudah kita pasang ya dari bagian interior kemudian bagian eksterior, setelah saya total ternyata lumayan banyak juga ya. Kisarannya adalah 59.100.000 ya rekan-rekan ya untuk aksesoris, baru aksesoris yang eksterior dan interior. Baik rekan-rekan, kurang lebih seperti itu saja untuk sharing kita kali ini membahas mengenai aksesoris atau variasi yang sudah saya pasang di Toyota Fortuner 2,8 GR Sport ini. Buat rekan-rekan yang pengen tahu di mana belinya, saya sertakan untuk link pembelian dari setiap part yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Garasiku.